Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Wafasbe. Pada video kali ini, kita akan membahas suatu hal yang cukup menarik, isu yang cukup sensitif dan sering diperdebatkan, yaitu LGBT, atas nama hak asasi manusia. Isu ini sering dikaitkan dengan slogan My Body, My Choice yang dianggap mewakili kebebasan mereka atas tubuh mereka sendiri. Namun, dalam Islam, kita mengenal prinsip lain, yaitu My Body, Allah's Rule, bahwa tubuh kita adalah amanah dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, untuk membahas tentang ini, kita punya dua narasumber nih. Yang pertama, Aku Mufidah Fifah. Aku Caca atau Marisa Salsabila. Nah, di sini kita akan dibantu mereka untuk membahas tentang isu LGBT dengan sudut pandang sosial dan HAM. Baik, kita mulai aja. Selamat datang buat Kak Caca sama Kak Afifah. Nah, langsung aja ya, kita mau mulai dari Afifah dulu. Menurut kamu, apa sih makna slogan My Body, My Choice? Makna slogan My Body My Choice itu tuh ada dalam menurut HAM modern. Nah, menurut HAM modern itu tuh dia dipandang sebagai hak penuhnya individu gitu loh. Nah, jadi kayak seseorang tuh ngerasa kayak badan dia secara fisik itu adalah ya pilihan dia sendiri, keputusan dia sendiri. Itu tuh ya udah, pokoknya badan itu hak penuh untuk dari badan dia sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita kaitin sama LGBT, nah orang-orang LGBT itu sebenarnya mereka tuh berpijak sama slogan itu gitu, kayak ya udah, ini kan pilihan gue sendiri gitu ya, gue yang ngejalanin gitu. Kayak pokoknya itu slogan ini tuh bahasanya bener-bener kayak karena kalau zaman sekarang ya kita bisa melihat itu dia keluar dari ranah agama, keluar dari ranah norma sosial juga gitu. Oke. Jadi selama itu dianggap pilihan pribadi, tidak boleh dikritik. Ya makanya itu kayak orang-orang yang nganggap udah berpegang teguh pada My Body My Choice ini, itu tuh ngerasa kayak dikritik itu sebuah diskriminasi gitu loh, kayak gak bisa banget nih gitu. Terus dan masalahnya itu HAM modern itu sering berdiri di atas asumsi bahwa kebebasan itu wah pokoknya itu nilai tertinggi deh dari sebuah ya pokoknya kayak sebuah keyakinan gitu, makanya agak susah. Aku pengen nanya ke Caca. Halo, bagaimana Islam memandang tubuh manusia dan kebebasan individu? Nah, jadi itu di dalam Islam itu tubuh manusia itu bukan sepenuhnya miliknya, tetapi dalam Islam tubuh itu merupakan ciptaan dari Allah dan juga merupakan amanah yang dititipkan kepada manusia selama masa hidupnya di dunia. Artinya manusia itu bisa menggunakan tubuhnya, tetapi tidak boleh seenaknya. Nah, penggunaan tubuh manusia itu harus sesuai tujuan penciptaannya. Nah, dan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, Islam mengatakan, manusia itu bebas memilih dan bertindak, tetapi kebebasan itu tetap ada batasannya. Nah, mulai dari anggota tubuh kita yaitu mata, telinga dan tangan, dan seluruh diri atau tubuh manusia itu nantinya di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kayak kita gunain apa sih selama masa hidup, semua anggota tubuh kita, apakah baik untuk baik atau untuk buruk. Nah, jadi kebebasan dalam Islam itu diiringi dengan tanggung jawab secara moral dan spiritual gitu. Berarti konsep My Body, My Choice itu nggak sejalan sama Islam ya? Betul. Nah, konsep My Body My Choice itu kan mengandung asumsi bahwa tubuh manusia itu adalah miliknya sepenuhnya, tetapi dalam Islam itu tidak tepat. Nah, Islam itu memiliki prinsip yaitu My Body, Allah's Rules. Nah, prinsip itu bukan dimaksudkan untuk mengekang atau meniadakan kebebasan manusia, tetapi prinsip itu untuk melindungi diri kita dari kerusakan diri baik secara mental, fisik maupun spiritual. Nah, Allah itu kan sebagai Maha yang mengetahui apa yang baik
untuk kaumnya. Maka aturan Allah itu bukan untuk penindasan, melainkan bentuk kasih sayang atau perlindungan kepada manusia. Jadi di sini ada perbedaan filosofis yang mendasar di sini. Iya, ada. Nah, dalam pemikiran sekuler yang melandasi HAM modern. Nah, kalau dalam HAM modern itu manusia itu ditempatkan sebagai yang tertinggi gitu, kayak pusat kebenaran. Nah, selama sesuatu yang dianggap itu pilihan individu, maka itu dinilai sah. Tetapi dalam Islam, pusat nilai dan kebenaran itu bukan manusia tetapi Allah. Manusia itu dihormati tetapi tidak diposisikan sebagai otoritas tertinggi. Inilah perbedaan mendasar yang kemudian memengaruhi cara pandang terhadap tubuh, kebebasan, dan juga isu-isu seperti LGBT. Nah, sebenarnya tuh kalau dalam Islam itu LGBT tuh gimana sih? Nah, harusnya umat Islam juga ngerasa ini kalau misalnya LGBT itu buruk gitu loh. Itu sangat bertentangan sama aturan dan norma agama Islam terutama. Nah, kan gimana ya, Allah tuh ciptakan manusia tuh berpasang-pasangan gitu loh, laki-laki sama perempuan, ya perempuan sama laki-laki gitu, nggak bisa gitu, kayak laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nggak bisa gitu loh. Nah, itu tuh apa ya, kodrat alami yang nggak bisa diubah, kayak yang Allah sebutin di surat Ar-Rum. Dan Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dan Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri itu bukan sesama laki-laki, sesama perempuan, tapi maksudnya sesama manusia gitu loh, tapi dengan jenis kelamin yang berbeda gitu maksudnya. Dari penyimpangan yang disebut tadi, apa bukti bahwa LGBT ini atau suka sesama jenis ini adalah penyimpangan yang berat? Penyimpangan yang berat ya? Ada sih, cerita zaman dahulu, cerita pas zaman-zaman kenabian itu tuh ada cerita pas kaum Nabi Lut gitu loh. Nah, waktu itu tuh ada di mana Allah tuh ngancurin mereka dengan azab yang kayak bisa dibilang itu super dahsyat, yang kayak gak bisa kita bayangin. Kenapa? Karena kayak itu tuh Allah tuh ngazab mereka karena mereka tuh melakukan kegiatan homoseksual gitu. Kayak makanya di Al-Quran itu ada bunyinya tuh kayak mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki dan kamu meninggalkan istri-istri yang dijadikan Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Itu surat Asy-Syu'ara ya. Kayak itu firman Allah yang kayak ngerasa kayak ini orang kenapa malah menyimpang kayak gitu. Akhirnya dunia mereka tuh ditebalikan gitu karena untuk memusnahkan orang-orang yang menyimpang kayak gitu. Makanya itu tuh salah satu yang bisa ngebuktiin kalau misalnya dunia LGBT itu kayak seburuk itu, nggak boleh itu dalam Islam itu. Nah, terus juga sebenarnya aku punya cerita sih, karena aku kan ya alumni pesantren, jadi kayak aku tuh punya cerita soal teman aku yang dianggapnya itu LGBT. Terus ada juga cerita yang kakak kelasku LGBT. Terus ada juga ceritaku yang kayak cerita itu tuh yang kayak anak-anak cowok ada yang LGBT gitu. Jadi tuh kalau yang teman aku sendiri, aku yang lihat sendiri sih lebih ke kayak mungkin mereka nggak ngerasa kalau mereka tuh LGBT, tapi yang mereka lakukan tuh kayak LGBT gitu loh. Kamu bisa bayangin tidurnya tuh tindihan, terus sudah mati tindihan, mereka cium-ciuman, terus parah banget. Terus kayak kita kan yang lihat kayak mau negur tapi kayak kok gini gitu kan, kayak orang-orang masih kayak gimana gitu. Maksudnya cium-ciuman itu bukan ciuman cuma kayak ya cium-ciuman itu kayak mesra gitu loh, perilaku yang terlihat lah ya. Iya kayak gitu. Terus kalau kakak kelas aku tuh ya, itu ceritanya tuh yang kayak ya pokoknya dia mereka ketahuan kayak lagi bermesraan juga di suatu tempat, padahal mereka tuh sesama hafizoh gitu, 30 juz hatam, tapi ya kayak gitu. Makanya ya emang itu kebalik pada diri sendiri sih, makanya kita harus yakin gitu, kita punya keyakinan. Langsung kena DO deh kalau nggak salah, itu sih. Nah, tapi kalau menurut kalian, kalau misalkan cuman ada perasaan doang tapi nggak ngelakuin perbuatannya, itu gimana? Kayak tertarik doang gitu. Oh, kayak punya perasaan tertarik gitu, tapi nggak ngelakuin ya. Nah,
Menurut aku itu perasaan itu tuh adalah ujian gitu dari Allah. Nah kalau kita ngelakuinnya kegiatannya ngelakuin kayak homoseksual itu kan udah termasuk penyimpangan ataupun dosa besar. Nah orang yang menahan dirinya dari perasaan tertarik itu karena takut Allah itu justru mendapatkan pahala karena berjihad melawan hawa nafsunya gitu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya Islam itu tuh kayak ngebedain antara ujian sama perbuatan dosanya langsung ya. Karena kan kalau ujian tuh kayak ya bisa jadi dari faktor eksternalnya atau emang dia nggak tahu ya apa emang ada kelainan juga dari diri dia sendiri ya kan. Tapi yang namanya kalau dari konsep HAM modern itu tuh dia nganggap LGBT itu sebagai identitas gitu loh, yang kayak bisa dibilang tuh sah gitu. Dan gimana ya, Islam tuh nggak kayak gitu. Islam tuh menegaskan kalau misalnya itu tuh penyimpangan yang wajib dilarang ya, yang harus dilarang dan wajib dilawan juga gitu loh. Jadi ya nggak boleh dirayakan gitu, walaupun misalnya udah ngerasa nih kayak kok rasanya lebih nyaman nih sama cewek gitu kan, lebih nyaman nih sama cewek, ya bukannya kayak berbangga diri, justru kayak oh ya udah mungkin emang cuma ya udah emang orangnya baik aja apa gimana kayak gitu. Jangan diterusin yang sampai ke ranah yang kayak in a romantic way lah bahasanya. Aku punya pertanyaan mungkin ya. Dampak jika penyimpangan LGBT dilegalkan atas nama HAM, apa yang akan terjadi? Gitu. Apa dampaknya kira-kira? Ya kalau yang aku lihat sih masyarakat jadi kayak kehilangan standar moral sih. Kayak gimana ya, ketika penyimpangan itu dianggap normal gitu, ya gak ada lagi batasan. Dan gimana ya, kalian bisa lihat sendiri kan, kayak hari ini LGBT besok bisa penyimpangan yang lain diklaim sebagai kayak hak asasi bahkan kayaknya. Bisa jadi orang-orang ada yang kayak ngedemo LGBT, bukan bisa jadi ya, tapi udah kejadian orang-orang LGBT tuh pada ngedemo buat ya mereka tuh dinormalisasi. Ini hak gue gitu. Terus aku juga ingin nambahin, kalau kita melegalkan LGBT itu berarti kayak kita melawan fitrah Allah, terus dapat mendatangkan murkanya. Nah, kita kan juga udah dikasih tahu nih sama FIFA bahwa tadi kisah dari kaum Lut itu kan dihukum karena mereka itu menormalisasikan dan membanggakan dosa mereka di ruang publik itu. Pertanyaan terakhir nih, menurut kalian gimana sih sikap yang ideal sebagai seorang muslim gitu buat nanggapin LGBT ini? Sikap idealnya itu kita dapat tegas dalam prinsip, terus lembut dalam cara, tetapi kita tidak boleh kompromi dengan larangan Allah. Tapi kita juga tidak boleh menyakiti atau menganiaya siapapun. Sikap yang paling tepat untuk kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang yang LGBT, kita tuh mending harus menghindar dari mereka atau kita berusaha untuk berteman sama mereka? Ya kalau menurut aku sih kita boleh-boleh aja gitu berteman sama mereka, tetapi kita harus memegang satu prinsip bahwa kita tidak boleh ngikut-ngikut mereka, kayak kita suka gitu sama sesama jenis, tapi kan dalam Islam itu tidak boleh gitu. Jadi ya boleh berteman tapi tidak boleh mengikuti perbuatannya gitu. Oke, mungkin dari diskusi ini kita belajar bahwa persoalan LGBT itu dalam mengatasnamakan HAM bukan hanya soal hak, tapi juga soal nilai. Nah, Islam juga membatasi manusia itu bukan zalim ke kita gitu, tapi ini juga buat martabat kita juga, menjaga martabat manusia sendiri. Dan juga menolak perilaku bukan berarti membenci orangnya. Benar. Terus pada akhirnya kebebasan sejati bukan melakukan apa saja, tapi hidup sesuai dengan tujuan penciptanya. Mungkin terima kasih banyak buat Kak Caca sama Kak Afifah. Terima kasih juga buat para penonton yang udah menyaksikan video ini. Sekian dari kami Wafas B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.